Oke, kita lanjut lagi. Jadi nanti kita akan banyak bertemu dengan rumus ini. Rumus ini ya. Y itu adalah faktor akibat, di mana Y ini adalah data yang bakalan kita ambil dari perlakuan itu. Y. Nah, Y itu terdiri dari apa? Y itu terdiri dari rata harapan. Di slide sebelumnya ada ya keterangannya. Ini adalah rata harapan. Ini adalah pengaruh dari perlakuan. Jadi kalau kita melakukan suatu penelitian, kita akan mengharapkan nilai itu adalah segitu gitu. Nilainya itu terukur gitu. Nah, itu namanya nilai yang kita harapkan ini adalah rata-rata nilai harapan yang kita inginkan gitu. Nah, atau rata-rata nilai harapan yang memang timbul akibat sebuah perlakuan. Nah, ini namanya rata harapan gitu kan. Terus kemudian selain rata harapan, yaitu juga ditambah lagi dengan nilai hasil dari perlakuan to namanya to ini. Nah, kemudian ditambah lagi dengan pengaruh non perlakuan. Simbolnya adalah epsilon yang ini, simbolnya yang ini, epsilon. Nah, pengaruh non perlakuan epsilon ini bisa kita sebut dengan galat. Kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari replikasi atau ulangan. Kenapa kita mendapatkan galat itu dari replikasi gitu kan? Padahal ini yang dicari adalah pengaruh non perlakuan. Kalau non perlakuan berarti pengaruhnya itu adalah berasal dari lingkungan atau alam tempat kita untuk melakukan perlakuan itu. Jadi melakukan percobaan gitu kan? Nah, kita tidak akan mendapatkan pengaruh non perlakuan ketika percobaan ini tidak kita ulang-ulang. Kalau misalnya kita mau mendapatkan suatu hasil di ulangan pertama itu tidak akan menunjukkan bahwa lingkungan itu mempunyai pengaruh. Tapi ketika kita mengulang lagi, ulangan kedua, ulangan ketiga, ulangan keempat, ulangan kelima, akan kelihatan polanya bahwa si lingkungan ini mempunyai pengaruh. Ya, dilihat dari mana? Dilihat dari nilai-nilai yang berbeda setiap kali kita mengambil data di tiap perlakuan. Gitu. Ya, oke. Kemudian, oke, paham ya tadi yang ini? Insya Allah paham lah. Nanti kalau misalnya teman-teman belum paham, silakan ditanyakan di Google Classroom ya. Terus kemudian, bagaimana sih cara kita membuat perlakuan, gitu kan, menentukan suatu perlakuan gitu. Saya ulangi lagi bahwa perlakuan itu adalah semua tindakan coba-coba, trial and error, yang dilakukan terhadap suatu objek yang pengaruhnya akan diselidiki untuk menguji hipotesis gitu. Nah, asalnya itu dari mana perlakuan itu ya? Ada dua faktor, ada dua sumber. Jadi kalian bisa secara kualitatif menentukannya atau secara kuantitatif. Kalau misalnya secara kualitatif berarti bukan ukuran yang dijadikan acuan ya. Kalau misalnya kualitatif contohnya misal macam jenis makanan gitu kan. Kalau misalnya kita mau bikin pelet, oh ini nih ada pelet dengan pelet stroberi, pelet dengan rasa mangga, pelet dengan rasa leci, pelet dengan rasa jeruk. Mana sih yang paling disukai sama ikan lele misal? Mana sih yang gizinya paling tinggi sehingga ikan lele ini cepat tumbuh? Selain enak disukai ikan lele, dia juga bisa membuat ikan lele ini cepat tumbuh gitu. Nah, itu merupakan suatu perlakuan dengan faktor yang berasal dari faktor kualitas. Nah, kalau misalnya dari kuantitas itu biasanya lebih ke takaran atau jumlahnya. Jadi misal kita fokus nih, oke, berarti yang paling disukai dan yang paling berpengaruh itu adalah dari pelet yang rasa mangga misal. Rasa mangga. Oke, kita sekarang bikin ukurannya deh. Jadi dari kita bikin persentase yang berbeda-beda gitu. Jadi persentase mangga dengan konsentrasi 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100% gitu misal. Nah, dari sekian persentase ini, dari 5 perlakuan persentase ini, kira-kira yang paling efektif itu yang mana untuk pembesaran ikan lele gitu misal. Nah, yang seperti ini dari faktor kuantitas. Nah, di situ saya masih menulisnya faktor kualitas dan faktor kualitas. Mau nanti di catatan kalian diubah aja ya. Jadi
ini error ya, error tapi error karena saya sendiri kayak gitu, kayak bukan karena galat, bukan karena bukan karena non perlakuan gitu. Nah, terus kemudian dua hal yang perlu diperhatikan jika kita akan membuat perlakuan. Nah, untuk dalam suatu himpunan perlakuan yang dianggap paling baik diletakkan di antara minimal dua perlakuan lain yang bertaraf lebih rendah dan lebih tinggi. Jadi misalnya seperti ini, kita nih kayaknya nih ya, konsentrasi mangga yang paling berpengaruh itu adalah di konsentrasi 50% gitu. Cuman kita nggak boleh pede nih langsung 50%, 56%, 57% gitu. Jadi nggak ada perbedaan gitu kan. Tapi kita letakkan si perlakuan utama kita yang memungkinkan untuk berpengaruh nyata gitu ya. Itu yang memungkinkan untuk mempunyai hasil yang paling bagus, itu kita letakkan di antara dua perlakuan di atasnya dan dua perlakuan di bawahnya gitu. Dua perlakuan di atasnya bertaraf lebih tinggi dan dua perlakuan yang bertaraf lebih rendah gitu. Jadi kalau misalnya kita punya 50% di yang kita prediksi paling bagus, jadi kita letakkan ada dua di bawahnya, 25% dan 0%, dan ada kita letakkan di atasnya 75% dan 50%. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk kodifikasi perlakuan. Kode yang bersifatnya informatif. Jadi karena penelitian itu adalah penelitian yang mungkin tidak akan kita baca sendiri sehingga kita mengerti sendiri, maka dari itu kalau misalnya kita melakukan kodifikasi itu yang mudah untuk dibaca halayak umum gitu. Jadi sebisa mungkin penelitian kita itu adalah penelitian yang masyarakat-able gitu. Jadi mudah dibaca sama masyarakat gitu. Sehingga perlakuan kita tidak mubazir ya, ada manfaatnya gitu. Itu sih. Oke. Tadi itu perlakuan. Sekarang ke ulangan. Jadi ulangan itu adalah frekuensi banyaknya perlakuan yang diselidiki dalam suatu percobaan. Di mana biasanya dihitungnya dengan memakai persamaan ini. T itu adalah jumlah perlakuan atau treatment dikurangi 1 dikalikan jumlah ulangan atau replikasi R kurangi 1 lebih dari sama dengan 15 gitu ya. Tapi persamaan T-1 kalikan R-1 lebih dari sama dengan 15 ini bukan persamaan yang baku. Karena sekali lagi, kalau misalnya kita membuat ulangan, itu jumlah ulangannya itu tergantung dari beberapa hal. Yang pertama adalah derajat penelitian yang diinginkan kita pinginnya ketelitiannya berapa persen, 5%, 1%, 0,5%, 0,01% misal. Seperti itu. Semakin teliti yang kita inginkan, maka R-nya akan semakin banyak kan? Nah, gitu. Keberagaman alat, bahan, media, dan lingkungannya. Biaya penelitian, nah ini semuanya relate gitu. Jadi ini semuanya berhubungan. Keragaman fasilitas yang akan kita gunakan untuk percobaan ini juga menentukan jumlah ulangan. Karena biasanya semakin banyak ulangan, maka bahan media akan semakin banyak yang digunakan dan biayanya akan semakin besar gitu. Makanya kenapa biasanya perlakuan dan ulangan itu benar-benar kita yang melakukan pengaturannya, itu memang karena kita yang benar-benar tahu derajat ketelitian yang kita inginkan itu berapa, biaya penelitian yang tersedia di kita itu berapa gitu. Nah, jumlah ulangan, maka biasanya untuk jumlah ulangan itu memang ditentukan gitu ya. Kayak misalnya, karena biasanya yang percobaan lapang itu biasanya 4 kali ulangan, percobaan laboratorium itu 3 kali ulangan gitu. Nah, fungsi dari ulangan tadi apa? Saya sudah paparkan tadi ya, bahwa fungsi dari ulangan adalah menghasilkan estimasi tentang galat. Galat tadi adalah nilai dari pengaruh non perlakuan gitu. Nah, sekarang lokal kontrol. Lokal kontrol itu adalah upaya untuk pengendalian kondisi lapangan yang heterogen menjadi nisbi homogen. Nisbi itu relatif gitu ya. Jadi dengan lokal kontrol maka
yang awalnya lingkungan ini itu terlihat sangat heterogen, tapi dengan local control kita harapkan si lingkungan ini menjadi relatif homogen. Jadi dengan relatif homogen maka kita akan mudah untuk melakukan perlakuan-perlakuan dan penempatan-penempatan perlakuan itu. Oke. Nah, selain itu, local control ini berfungsi juga untuk menekan galat menjadi relatif kecil. Jadi ketika galatnya itu kecil, maka perlakuan-perlakuan yang harusnya itu sudah menonjol dari awal itu bisa kelihatan gitu. Tapi kalau misalnya local control ini tidak ada, bisa jadi nanti pengaruh dari galat itu menjadi lebih besar daripada pengaruh perlakuan itu sendiri. Gitu. Oke, lanjut. Ya, asumsi dasar dan upaya pemenuhan. Oke, jadi kita nanti akan ketemu dengan yang namanya F hitung dan F tabel, gitu kan. Nah, kita akan ini hubungannya tadi sama hipotesis. Jadi kalau misalnya perlakuannya tidak nyata, perlakuannya nyata atau sangat nyata. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman penelitian, entah itu H1 yang diterima, berarti kan nyata atau sangat nyata gitu kan, atau H0 yang diterima, berarti perlakuan itu tidak nyata gitu kan, itu nggak apa-apa. Jadi yang namanya penelitian itu tidak harus H1 diterima. Tapi H0 diterima pun itu adalah penelitian. Karena kalau misalnya kita memaksakan H1 harus diterima, berarti kita tidak tahu bahwa ada perlakuan-perlakuan yang H0-nya diterima gitu. Gimana ya maksud saya? Maksud saya itu gini, kita akan tahu sesuatu itu menjadi berpengaruh ketika kita tahu ada sesuatu yang tidak berpengaruh. Nah, makanya kenapa jika nanti teman-teman mendapati hasil penelitian kalian dengan eksperimen itu hasil UCF-nya tidak nyata atau H0 yang diterima, nggak apa-apa. Itu adalah penelitian. Jadi kita semakin banyak referensi bahwa oh iya berarti perlakuan ini tidak bisa digunakan karena hasil dari penelitian si A menunjukkan bahwa perlakuan begini-begini itu tidak nyata gitu. Jadi nanti mungkin di penelitian selanjutnya kita akan mencoba perlakuan yang berbeda gitu. Ya, jadi nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya teman-teman mendapati hasil penelitian H0 yang diterima nggak apa-apa gitu. Jadi nanti kalau misalnya hasil UCF-nya dengan perlakuan hasil UCF-nya dari perlakuan itu tidak nyata, berarti maknanya adalah tidak ada perlakuan yang pengaruhnya menonjol dibanding kontrol atau perlakuan lain. Nah, kalau misalnya pengaruhnya nyata atau sangat nyata, berarti kan ada perlakuan yang menonjol atau sangat menonjol dibanding kontrol atau perlakuan lainnya gitu. Nah, maka dari itu nggak apa-apa kalau misalnya nanti H0-nya kalian yang diterima sehingga bisa didapatkan ada loh perlakuan yang ternyata tidak nyata itu. Jadi mungkin di penelitian selanjutnya bisa dicoba untuk direkomendasikan perlakuan-perlakuan yang lain gitu. Ya, asumsi-asumsinya di sini adalah galat atau experimental error harus terdistribusi secara random, bebas, dan normal gitu. Ya. Jadi saya pernah bilang, saya lupa di kelas mana, cuman asumsi itu adalah sesuatu yang kita maklumi gitu. Sesuatu yang kita anggap udah aja gitu. Jadi misalnya gini nih, jadi kan kalau misalnya galat itu kan nggak tentu di mana-mana gitu kan. Nggak tentu besar, nggak tentu kecil gitu. Tapi dengan di sini asumsinya nggak dan kalaupun misalnya kita penelitian di tempat yang terbuka di lahan itu malah galatnya mungkin lebih besar gitu kan. Dan terletak di mana kita nggak tahu gitu. Di petak sebelah A, di petak sebelah B kita juga nggak tahu gitu. Maka dari itu asumsi-asumsi di sini asumsi-asumsi di sini tuh bilang galatnya itu harus terdistribusi secara normal. Terus kemudian homogenitas keragaman contoh bersifat homogen. Ragam, ya kebiasaan ragam tidak menunjukkan adanya korelasi. Pengaruh-pengaruh utama bersifat aditif baik sesamanya maupun dengan lingkungannya.